Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini YouTube Hilal Batin Channel sedang kesulitan nih teman-teman sekalian, berkaitan sama konten apa sih yang harus kita sajikan sekarang ya. Tapi sebelumnya kami sempat melihat postingan berkaitan sama video kompetisi kreatif. Nah, itu yang diadakan oleh UIN Raden Patah Palembang dalam menyambut Dis Natalis ke-59. Seperti apa? Coba kita lihat dulu, ya kan, postingannya. Nah, di sini sudah ada. Di sini bisa teman-teman cek, ya kan. Lomba video kreatif Dis Natalis UIN Raden Patah Palembang, hadiahnya jutaan rupiah. Alhamdulillah, kita harus semarakan nih lomba nih. Adapun untuk temanya berkaitan sama kampus peradaban Islam Melayu. Kemudian subtemanya ada pendidikan, ada perkuliahan, ada mahasiswa baru, ada moderasi beragama, ada green campus, budaya dan digital. Oke, sebelumnya kita coba pakai, ya kan? Kita akan pakai jas dulu. Kita akan pilih salah satu subtemanya. Oke? Pantau terus. Nah, kita pakai jas dulu ya teman-teman, jadi biar lebih elegan lah di kamera. Peralatan tempur kita, ya kan, berkaitan sama mic, ya kan, mic agar suaranya jelas nih. Nah, mic Saramonic, ya kan. Oke, langsung kita ke tempat spot video, ya kan, ada di sana. Kebetulan ada kegiatan akreditasi langsung perguruan tinggi di gedung rektorat. Oke, kita langsung ke lokasi. Baik, kita sudah berada di tengah-tengah, ya kan, tengah-tengah gedung rektorat. Kemudian juga tengah-tengahnya lagi perpustakaan itu teman-teman. Nah, kita berada di kampus B, UIN Raden Patah Palembang. Kemudian perlu diketahui bersama bahwasanya UIN Raden Patah Palembang ini memiliki dua kampus. Kampus A yang ada di Pahlawan, kemudian kampus B ada di Jakabaring. Seperti apa kita akan cek. Kebetulan ada expo dari berbagai macam unit, fakultas atau yang lainnya, keluarga besar UIN lah yang ada di situ. Coba kita cek ya. Ini rektorat kampus B. Kemudian di sini banyak pohon-pohon menandakan kampus UIN juga masuk pada kategori green campus. Kemudian di situ ada beberapa tempat, ini di kampus B, tempat parkir sepeda, ya kan. Lihat dulu di dalam ada apa. Ada lomba video
Udah masuk ini vlog kami. Hah? Apa nak wawancarin? Ya orang di sana. Siapa? Masih mau tarbiyah dan keguruan. Langsung dimasukkan. Belum disorot ya. Ah, mantap. Promosi. Boleh promosi. Promosikan fakultas ya. Bentar. Biar suaranya masuk. Silakan masuk ke YouTube. Halo Jengdis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bujang Gadis IPTK UIN Raden Patah Palembang. Di sini kami sedang menunggu stand Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu terdiri dari 13 prodi, di mana ada beberapa prodi yang unggul dan terakreditasi A, dan ada juga yang akreditasi B. Boleh Bapak lihat dari sekeliling kita ini ada sertifikat penghargaan akreditasi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Rata-rata akreditasinya apa? Rata-rata itu terdiri dari A, dan juga ada juga yang akreditasi B, Pak. Kalian ajakan buat calon mahasiswa baru, Pak? Oh, boleh banget. Buat adik-adik atau teman-teman yang mau berkuliah di UIN Raden Patah Palembang, boleh banget nih masuk ke Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Karena Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini mencetak calon-calon pendidik yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ujar juga gadis. Izin kami langsung ke tempat yang lain. Oke, thank you. Oke, kita langsung dari situ. Amin. Ini ada ini hadroh ini. Mantap. Sudah gawinnya sudah gawin. Sudah. Nah, ini di Febin. Lagi makanya mau masuk kan. Rame kan. Halo. Assalamualaikum. Masih vlog ini. Alhamdulillah, Masya Allah, teman-teman. Coba ajakan dulu masuk ke Febi untuk calon mahasiswa baru. Sini batu background. Pas nih background. Boleh bertiga boleh sini. Ibu-ibu. Coba. Sini masuk situ. Masuk Umar. Ya dia. Halo adik-adik calon Prodi Mazawa. Kami dari Prodi Mazawa ada Ibu Siti Mardia. Saya Zulfitriani. Saya Ibu Bunga Maratu Saliha. Jangan lupa join di Mazawa tahun depan. Sampai jumpa. Join di tas. Cuma Mazawa nih. Sekarang Febi itu ada berapa prodi itu? Cari dulu ya. Coba. Karena kita sudah berada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ada 4 prodi. Febi keren. Ada perbankan syariah, ya kan, ekonomi syariah. Nah, Ibu. Bu Nini. Sama Dari zakat dan sini. wakaf. Nah, aku megangin aku. Silakan Bu Nini. Halo adik-adik sekalian, silakan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana profil lulusan nanti bisa menjadi orang-orang yang keren dalam dunia perbankan maupun praktisi, dan yang pastinya adalah entrepreneur sukses. Oke, kami tunggu. Ya, terima kasih Bu-ibu kece, ya kan. Ayo, Oke, coba kita lihat standnya Fakultas Ekonomi ini. Tadi sudah Fakultas Tarbiyah. Terima kasih. Rame tadi di Febi. Ini bingo ya. Coba kita cek lihat. Febi. Oh, rame. Nah. Kata unggul. Mas Febi mentari keunggulan. Prodi Mazawa menjadi wajah. Wah, mantap. Siap. Wow. Masih serban itu. Febi.
Iya dong. Halo Bu Miss. Nah, coba kita wawancarai salah satu apa nih, putra putri Feby ya, U21. Nah, ini sedang mengirim. Coba sekalian ajakan masuk ke Feby salah satu. Boleh gantian karena bilang. Halo semuanya, sobat Mail Hilian Channel. Di sini kami mengajak selaku ikon dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengajak teman-teman sekalian untuk bisa menjadi wadah untuk teman-teman sekalian untuk belajar di PEBI. Di sini tempat kalian untuk mengembangkan diri kalian, untuk belajar ekonomi ekonomi Islam lebih luas lagi. Maka dari teman-teman sekalian, inilah kesempatan kalian untuk belajar lebih banyak lagi di PEBI. Halo semuanya, aku dari Feby mau ngajak teman-teman semua yang mungkin bingung cari fakultas, cari prodi, itu bisa ke Feby karena di sini kita bukan cuma belajar tentang ilmu akademik, tapi banyak banget ilmu non akademik yang nggak bisa kita dapetin di luar. Jadi memang Feby ini kayaknya fakultas unggulan ya di UIN ya. Jadi kalau kalian masuk Feby itu kalian bakal jadi orang-orang yang beruntung banget. Siap. Terima kasih Kak Nabila, Kak Tegar. Kita sorot dulu ini Bu Miss. Siap Bu Miss, izin kita sorot. Berbagai macam sertifikat bisa teman-teman Nah, ini unik nih. Lip. Fakultas Adab dan Humaniora. Izin Mas sama Mbak, minta tolong ajakan masuk ke Fakultas Adab dan Humaniora. Selamat datang kami ucapkan di Fakultas Adab dan Humaniora. Mari bergabung bersama kami. Fahum hebat. Ada berapa prodi Kak, kalau boleh tahu? Ada 5 prodi, Boleh 4 sebutkan? prodi untuk S1, Sarjana Sejarah Peradaban Islam, Bahasa Sastra Arab, Ilmu Perpustakaan dan Politik Islam. Untuk S2-nya ada Sejarah Peradaban Islam. Oke, siap. Kenapa mereka harus milih fakultas ini? Karena di sini kita akan belajar tentang budaya, kearifan lokal, dan di samping itu pada jurusan Bahasa Sastra Arab kita akan menemui kitab-kitab kuning yang seperti Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Oke, siap. Ada lagi? Mungkin itu Yang lain saja. mungkin? Yang lain? Ada? Mau disampaikan? Cukup? Oke, siap. Terima kasih Kak ya. Terima kasih. Oke, kami pamit. Oh, siap. Oke, kita sudah berada di depan Fakultas Psikologi. Oke, siap. Nah, ini sudah ada ajakan bagi calon mahasiswa baru masuk ke Fakultas Oke, untuk anak-anak SMA yang masih menempuh pendidikan SMA yang tertarik dengan jurusan psikologi, tentu kami di psikologi sangat mengajak teman-teman untuk tergabung dalam Fakultas Psikologi karena Fakultas Psikologi merupakan salah satunya fakultas yang sangat banyak diminati oleh para mahasiswa-mahasiswi karena mempelajari kesehatan mental. Sebagai manusia, kita tentu harus selalu menjaga kesehatan mental. Maka dari itu, kami mengajak teman-teman untuk bergabung ke Fakultas Psikologi, terkhususnya UIN Raden Fatah Palembang. Oke, siap. Itu kira-kira teman-teman calon mahasiswa baru. Nah, ini kalau prodinya ada berapa Kak? Prodinya monoprodi Pak, 1. Ya. Jadi kami juga, ya, ini dosen kami. Harus. Ini psikolog Bapak. Masya Allah. Iya. Ibu psikolog kita. Ini sekretaris prodi kami.
Oke, siap. Ada lagi nggak mau disampaikan? Oke. Jadi kami Fakultas Psikologi merupakan fakultas yang dipilih menjadi zona integritas UIN Raden Fatah Palembang. Jadi kami sangat bangga sekali gitu Pak untuk menjadi zona integritas dari fakultas dari UIN Raden Fatah Palembang, karena zona integritas ini merupakan zona pilihan dan termasuk yang terbaik. Jadi kami sangat bangga sebagai mahasiswanya. Mungkin kami ingin membagikan ikonik kami Pak, pin zona integritas kepada Bapak. Wow. Jadi direkam aja. Langsung ya. Fotoin ada bukti buat kita. Oke. Berarti ini Ya Pak, gimana? kaikan di mana? Sebagai apa Bu? Agen of change. Izin ya Pak. Siap. Alhamdulillah kita ke psikologi dapat oleh-oleh. Iya. Siap. Terima kasih, Pak. Tapi harus diisi dong. Iya, boleh, Pak. Diisi ya. Semoga kami terpilih menjadi WBKW BBM, Pak. Wilayah bebas korupsi, Wah, melayani. ada itu memang Nanti spanduk. kalau psikologi kita berhasil pilot project yang lain juga ya, fakultas lain. Iya. Nah, siap. Oke. Oke, sudah ada lagi? Mungkin tambahan aja bagi mahasiswa baru yang ingin mendaftar di Fakultas Psikologi khususnya. Di sini kita juga bukan hanya belajar tentang kesehatan mental, tapi kita juga mempelajari tentang perilaku manusia itu sendiri. Mungkin kalau misalnya mau masuk kerja itu juga diperluin. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, siap, Kami terima tunggu untuk gabung di fakultas kami. Oke, ada tambah lagi dari dosennya nih. Nah, silakan. Suaranya dong. Baik, terima kasih. Vlogger Pamail apa namanya YouTube-nya? Gilian Batin Channel. Apa? Gilian Batin Channel. Ya, di sini kami di Fakultas Psikologi ada lab terpadu Fakultas Psikologi. Nah, di dalamnya ada 4 unit ya. 4 unit. Yang pertama adalah unit layanan assessment center, yang kedua ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan BTA ya. Dan yang ketiga ada unit TPA, dan keempat ada unit counseling. Nah, hari ini kami seminggu ini, 1 pekan ini kami melaksanakan di Expo ini kami melaksanakan konseling gratis gitu. Itu kemarin sudah banyak peserta yang antusias, khususnya dari fakultas. Oh, ada karyawan juga. Nah, ini ada ibu psikolognya, Ibu. Silakan mau berikan pesan dan kesan Bu terkait dari kegiatan konseling Bu. Oke. Kalau dari sisi kami sendiri, kami seneng ya Pak, maksudnya bisa berbagi gitu, khususnya bermanfaat bagi warga di sekitar, terutama di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Jadi emang dari kemarin tuh udah banyak mahasiswa yang konseling ke kami, itu beragam keluhan, mulai dari kayak kecemasan, terus gimana meningkatkan motivasi belajar gitu, dan juga ada beberapa orang karyawan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Oh, ternyata pemberian konseling gratis ini nggak hanya dibutuhkan buat mahasiswa aja, tapi ada karyawan UIN yang membutuhkan bantuan dari orang psikologi gitu. Kami belum konseling nih. Boleh Pak, gratis sampai besok ya. Di luar nanti bayarnya beda ya Pak. Bayar lagi ternyata. Gak ada golden ticket loh. Golden ticket gak ada. Ada. Pindah dulu Pak home base-nya. Pindah home base psikologi. Ada tetanggaan ya. Boleh. Jangan. Oke, ada lagi tambahan sebelumnya? Sepertinya cukup ya Bapak. Terima kasih sudah main-main di Expo, di Expo stand-nya Fakultas Psikologi. Salam sukses buat YouTube-nya Pak Mail. Terima kasih, kita langsung ke fakultas yang lain di sini ya kan. Kita akan cek lagi. Terima kasih. Oke, di sini kita ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tapi orangnya mana orangnya nih? Abadikan. Rafa TV di sini ternyata nggak ada orangnya. Kita lanjut lagi. Tes dakwah, pasca sarjana belum ada. Ini pusat pengembangan. Ini UIN Raden Fatah Palembang. Ini salah satu fasilitas dari UIN. BLU. Nah, ini Bu Cici nih. Harus nih masuk ini.
Masuk bentar ya. Nah, oke, di sini kita sudah berada di depan pusat pengembangan bisnis Halal Center. Oke. Nah, di sini. Jadi UI-nya di sini sudah ada unit bisnis sendiri ya. Ini ada sertifikat halal, ada laboratorium terpadu, ada Halal Center, bisnis UI. dia Nanti kita akan cari siapa yang mengelola ini. Ini salah satu unitnya ada topi, ada goodie bag, ada merchandise. Ini baju juga bisa pesan di sini. Baju wisuda. Kemudian pretelan wisuda. Nah, Halal Center juga. baik. Unit layanan bisnis Windrani Patah Palembang terdiri dari 3 bisnis. Pertama, bisnis operasional. Yang kedua, bisnis laboratorium. Yang ketiga, bisnis Halal Center. Ketiga ini mendukung IKU Rektor Windrani Patah Palembang. Unit layanan bisnis operasional itu menjual seluruh produk-produk yang berhubungan dengan Windrani Patah Palembang. Seluruh produk yang dihasilkan oleh Windrani Patah Palembang semua kita masukkan di dalam billing. Nah, billing Windrani Patah Palembang. Kawan-kawan sekalian, mari berkunjung ke pusat layanan bisnis Windrani Patah Palembang. Terima kasih. Oke. Nah, ini tadi. Nah, coba Bu Cece di nah, suara harus masuk ini. Iya dong. Coba Cece. Ini apa ini Bu Cece kira-kira? Di pusat pelayanan bisnis kita ada tumbler, oke, terus kita ada mug, ada payung, Payung ada juga. oke, kita menjual baju kaos yang ada logo Windrani Patahnya, dan juga ada topi yang bisa dipakai ketika panas. Kita juga adanya juga menjahit, apa namanya tuh, tailor. Iya. Ini baju putih sama baju Batik ya? batik, ya. Dan juga bisa kalau sebenarnya ada teman-teman ingin ada bahan mau menjahit, boleh ke pusat pengembangan bisnis. Oke, siap. Terima kasih Bu Cici tadi. Oke, see you. Oke, tadi penjelasan salah satu unit bisnis Windrani Patah Palembang. Ini berbagai macam baju, mug, dan juga tumbler di situ, kaos sebagai macam. Nah, di sini ada kain. Jadi teman-teman, ini bagi pegawai yang sudah masuk ya. Ini bisa beli kain kemudian jahit di luar atau jahit di sini. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain. Oh, ini ada lab terpadu ini. Ini harus kita wawancara, ini lab terpadu ini. Ini masih sibuk mereka ini. Nah, lab terpadu di sini. Oke. Coba. Di sini di samping Feby kita ada lab terpadu ini. Ya kan? Kalian? Ya. Ini harus kita masukkan di dalam konten kita nih, lab terpadu. Harus masuk ya. Coba jelaskan dulu dong, ini apa ini? Nah, stand apa ini? Oke, selamat datang di stand kami di Laboratorium Terpadu. Inilah produk-produk yang bisa kami tampilkan. Ini hasil penelitian dari para mahasiswa dan dosen. Ya, ini yang dalam kotak-kotak cantik ini, seperti dalam akuarium ini adalah hasil praktikum mahasiswa biologi dari program studi pendidikan biologi, khususnya dari tarbiyah ya. Ini ada rangka burung, ada rangka kepiting, ada rangka katak, dan rangka ikan. Nah, untuk proses-proses cara pembuatannya, kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan datang ke lab terpadu. Ya, ini ada sabunnya. Ya, pembuatan sabun ini hasil pengabdian masyarakat dari program studi pendidikan kimia. Ini hasil dari Pak Pandu dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau mau tahu bagaimana cara pembuatannya, apa aja bahan-bahannya, bisa hubungi Pak Pandu Jatilaksono. Kemudian ada, ya, ini kita punya ekstrak dari melati, fresh from nature. Ini kita buat dari alat-alat yang tersedia di laboratorium terpadu. Kalau mau tata cara pembuatannya sangat mudah sekali jika ada alatnya. Tentunya pastinya ya kan. Nah, kalau kalian mau tahu alatnya seperti apa, di lab terpadu kita punya sikat. Lanjut, kita ada
face mist, air mawar. Kalau biasanya kalian beli, kita bisa buatnya gitu ya. Untuk ini memang harus butuh uji klinis lagi. Tapi untuk saat ini kita bisa menggunakannya sebagai penyegar wajah saja, pemirsa. Yuk, ini hasil dari laboratorium kimia Bu Rohmatul Laili dan kawan-kawan. Wow, ternyata beberapa. Kita lagi punya ada namanya hasil kultur jaringan. Ini untuk tanaman anggrek bulan, karena kita tahu kan memang anggrek itu sebagai tanaman hias yang sangat diminati. Nah, jadi untuk pembudidayaannya bisa kita gunakan teknik kultur jaringan buat perbanyakannya. Karena bisa jadi kita membuat usaha untuk budidaya anggrek gitu kan ya. Ya, inilah salah satu produk. Ini hasil praktikum mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi untuk mata kuliah kultur jaringan. Wow, banyak juga ya ternyata. Ya, dan masih ada banyak lagi. Ini satu produk unggulan kita, ada Aquades. Dan ini kita bisa jual melalui PB Bisnis tentunya. Untuk membelinya 1 liternya diganrol dengan harga 8.000 saja. Kalau untuk yang 20 liter kita ada kemasannya itu diganrol dengan harga kisaran 100.000 saja. Ya, mungkin itu saja. Oh iya, ini masih ada lagi pemirsa. Ini ada alat apa namanya Ibu Miftah? Ini alat gelombang dan getaran. Jadi gelombang dan getaran ini sebetulnya alat sederhana, cuma untuk melihat seberapa gelombang dibentuk oleh alat ini gitu. Nah, ada juga alat ini namanya stroboskop. Jadi ini untuk melihat frekuensi dari gelombang yang terbentuk. Misal ini kita coba ya alat. Boleh. Ya, kalau mau simulasi mengenai alat gelombang yang seperti Mbak Miftah jelaskan, ini mari kita saksikan bersama-sama. Jadi pertama kita menentukan dulu nih. Maaf ya Pak, Miftah sambil jalan. Boleh silakan. Jadi ini kita tentukan dulu nih tekanan, gaya tarik dari alat ini. Untuk misalnya kita mau 0,4 gitu ya. Nah, berapa gelombang yang terbentuk? Ini bisa ini ada 1 gelombang yang terbentuk gitu. Terus kalau misalnya kita mau membentuk, nah kayak gini. Nah, untuk memperjelas ada gelombang yang terbentuk dari getaran alat ini. Itu aja sih, ini alat sederhana sebetulnya. Terus selanjutnya mungkin ini adalah apa ya? Ini adalah mesin ini adalah mesin konversi energi. Jadi mesin konversi energi ini sendiri merubah energi mekanik atau energi gerak itu menjadi energi listrik. Ini rangkaiannya sudah dirangkai. Kita tinggal nyalakan aja catu dayanya. Ini by the way di sini ya alatnya. Sini alatnya. Terus kita putar aja ini kayak. Jangan lupa nyalain dulu saklarnya, ada saklar lampu kayak gitu di sini. Terus kita, nah bisa lihat lampunya kan semakin kencang kita mengayuh pedal ini, maka lampunya juga semakin terang. Ini alat sederhana juga konversi energi mekanik ke listrik. Terus ini terakhir ini adalah alat karya mahasiswa sebetulnya. Ini tuh apa ya, aplikasi pompa hidrolik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pompa hidrolik ini kan, nah gitu, kayak zat cair itu jika mengalami zat tekan dia akan mengalir ke arah mana saja gitu. Jadi ini pengaplikasiannya. Itu aja sih untuk alat-alat yang ada di sini. Oke, terakhir ajakan bagi siswa-siswi di luar sana untuk kuliah di UIN. Ya, bagi yang berminat kuliah di UIN Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, kita punya banyak alat-alat canggih yang khususnya di bidang biologi maupun kimia ataupun sistem informasi. Ayo sama-sama berbondong-bondong mendaftar di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Universitas Raden Patah, Islam Negeri Raden Patah, unggul. Wah, mantap. Terima kasih Pak Rian dan Narasumber dulu ya. Ini tanpa edit ini pokoknya. Terima kasih Bapak sekalian. Kita langsung lanjut lagi. Oke. Ini UIN. Di sini. Boleh kita wawancara di sini. Izin Bapak Ibu wawancara.
izin. Nah, dikenalkan dulu ini stand apa ya? Nah, baik, di sini stand kesehatan. Di sini ada beberapa kami mau jelaskan. Ada pertama ada pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Dan ada juga pemeriksaan kadar gula, asam urat, dan kolesterol. Nah, di sini apabila misalnya ada pengunjung dan hal-hal lain yang terkait dengan tekanan darah, nadi, dan kolesterol bisa dicek di UIN Raden Patah, klinik UIN Raden Patah Palembang. Itu lokasi di mana, Pak? Lokasi kliniknya sementara ini di Fakultas Sains dan Teknologi. Oh, Fakultas Sains dan Teknologi ya. Sementara. Kemudian Kak, terakhir ajakan bagi siswa-siswi luar sana untuk kuliah di UIN. Oh, baik. Ya. Terima kasih kepada semua masyarakat di Kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan. Marilah kita sama-sama untuk masuk ke Universitas UIN Raden Patah Palembang dengan adanya berkarakter Islami dan berwawasan global dan dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut lagi ke stand berikutnya. Oke, di sini ada pasca sarjana teman-teman. Nah, ada naskah. Pak Bu izin buat konten, sekalian minta tolong penjelasan ini stand apa. Dan terakhir ajakan bagi yang di luar sana untuk masuk ke UIN. Ini adalah laboratorium naskah Melayu pasca sarjana UIN Raden Patah Palembang, mengkoleksi banyak sekali manuskrip atau naskah dari kalangan ulama-ulama Palembang khususnya yang usianya sudah ratusan tahun, ada 200 tahun, 250 tahun sampai 300 tahun. Seperti contohnya Mushaf Al-Quran ini usianya sudah 250 tahun, peninggalan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian juga ada Injil Melayu, kitab Injil tapi berbahasa bertuliskan Arab Melayu. Kemudian surat-surat dari Palembang ke Mekah, dan juga ada karya ulama-ulama Palembang yang terkenal itu seperti Syekh Abu Somad Al-Palembani. Itu ulama Palembang yang terkenal, banyak menulis karya-karya yang penting untuk kita kaji dan kita teliti, khususnya bagi mahasiswa. Jadi diharapkan agar dengan keberadaan laboratorium naskah Melayu pasca sarjana UIN Raden Patah, mudah-mudahan dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, baik itu jenjang S1, S2, S3 untuk menyelesaikan studinya untuk penelitian dalam bidang naskah atau kajian filologi. Ya, ada prodi 3, ada S1, S2-nya itu program studi Islam. Kemudian program doktor itu ada prodi pendidikan agama Islam dan peradaban Islam. Visi misi kita pasca sarjana UIN Raden Patah Palembang, visi menjadi program studi yang unggul dalam kajian Islam Melayu di Asia Tenggara. Misi 1, menyelenggarakan pendidikan akademik untuk pengembangan wawasan kajian Islam Melayu yang inklusif dan universal. Melaksanakan dan mengembangkan riset tentang keilmuan Islam Melayu yang kontributif terhadap sosial, kemasyarakatan, dan hasanah peradaban. Membantu pemerintah masyarakat dan memangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara membuat metode pemetaan keilmuan Islam Melayu yang moderat, bermartabat, dan dekat dengan peradaban Indonesia. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan perguruan tinggi lain di dalam maupun di luar negeri, terutama di Asia Tenggara. Oke, siap. Terakhir Bapak Ibu minta tolong ajakan untuk kuliah di UIN. Ya, kami mengajak dan mengimbau kiranya para generasi muda, ya, khususnya mahasiswa untuk dapat kuliah atau menuntut ilmunya, meneruskan ilmunya di UIN atau Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dan juga untuk jenjang S2 dan S3-nya di pasca sarjana UIN Raden Patah Palembang. Siap, terima kasih.
kasih Bapak Ibu. Baik, itu saja mungkin penelusuran dari stand-stand tadi, ya kan. Kemudian ajakan untuk kuliah di UIN. Terima kasih, semoga konten yang kami buat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di selatan Sumatera sebagai laksana penuntun bangsa berakhlak mulia, mengembangkan ilmu pengetahuan bermakna, menjadi bangsa, berjanji untuk membangun umat berbangsa menuju Islam yang hakiki. Lahirlah sarjana berilmu berbudaya, menjunjung tinggi nilai Islam.